kasus ini? Karena dari kemarin sulit banget nih kita mengetahui kepastiannya. Gimana? Artinya ini masih proses penyelidikan dan perkembangan mengenai perkara ini. Jadi pada pokoknya kami ke sini datang untuk memberikan bukti tambahan. Yang pertama, yang kedua untuk berkoordinasi dan mempertanyakan perkembangannya seperti apa. Dan alhamdulillah memang kita diterima dengan baik oleh Pak Kasubnit langsung gitu kan dengan para rekan-rekan penyidik di unit PPA ya. Itu alhamdulillah kita diterima dengan baik dan mudah-mudahan secepatnya ini proses berlanjut ya. Dan ada titik temunya nanti seperti apa kelanjutannya ya. Nah ini kan kalau kita tahu bersama ada dua laporan di sini kan ya. Yang pertama terkait dengan yang mana A, yang satu dengan KDRT. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu. Kalau untuk laporan A itu Kita belum tahu. ya. Karena selama ini belum ada surat panggilan. Kalau kita kan normatif aja ya. Nah itu hanya baru katanya dan isu gitu kan. Katanya AA melakukan laporan ya di Polres Jakarta Selatan. Kita tahu terkait apa kita belum tahu. Karena selama ini kita belum menerima panggilan resmi dari Bapak penyidik gitu kan. Dan undangan klarifikasi itu belum ada. Itu hanya baru katanya. Ya, tapi kan Itu belum jelas. Tapi kan kemarin AA sendiri kan mengakui bahwa dirinya dijambak, dipukul oleh Mbak GG gitu. Oh itu hanya pengakuan dia aja. Ya, sebelah kapan? pihak. Kapan? Tidak tahu itu kan. Gimana? Itu kan kalau di dalam hukum kan istilahnya ada legus delicti, tempus delicti, tempat kejadiannya di mana, waktu kejadiannya di mana. Kalaupun memang betul itu dianiaya, gitu kan, bukti-buktinya apa. Nah, pada pokoknya kami dan klien kami juga tidak merasa melakukan hal itu, gitu kan. Apalagi penganiayaan itu tidak merasa dan kemudian juga selama ini belum ada laporan yang kami terima. Iya, jadi kan kemarin itu kan dari pihaknya AA itu kan sempat kita wawancara bahwa dia melaporkan GG satu perbuatan tidak menyenangkan dan kedua penganiayaan yang dilakukan Mbak GG di satu tempat makan. Ya. Nah makanya kita makanya kan kita ingin mengklarifikasi dari Mbak GG sendiri gitu loh, bahwa pasti Mbak GG sendiri tahu bahwa ada pertemuan itu kan gitu loh. Merasa nggak? Oh, iya waktu itu memang saya habis wawancara terus tiba-tiba dia datang gitu aja. Ya udah sih cuman kayak gitu doang, nggak ada argue atau pembicaraan yang memang menyudutkan kita berdua. Jadi biasa aja pertemuan, dia datang nemuin saya Pak, terus dia nggak tahu katanya dia mau makan juga, cuman kan itu tempat umum juga ya, jadi siapa aja boleh datang ke tempat itu. Dan dia ngobrol nggak sih Kak Gigi sama dia ngobrol sendiri ya, dia lebih ngoceh-ngoceh sendiri. Saya nggak terlalu menanggapi. Dia cuma ngomong-ngomong sendiri, saya juga nggak jelas apa yang dia omongin. Terus saya bayar bill terus pulang. Katanya di situ gimana Kak? Nggak jelas, omongan dia nggak jelas. Tapi ditujukan kepada Kak Gigi. Iya. Tapi sempat, artinya kamu sempat nyakar melakukan. Oh enggak. Dari percakapan itu katanya dia meminta maaf dan ketika minta maaf kakak mencakar menjambak dia. Wah, enggak. Apa tanggapannya? Saya tidak pernah menyentuh kulit dia. Tapi kan dia nunjukin ini Kak, katanya dia nunjukin bekas-bekas luka gitu. Oke, saya akan menjawab ini. Setelah dia datangin saya, terus malamnya dia clubbing. Nah, terkait dengan yang Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Yang terkait di instastory kakak ingin menjelaskan terkait dengan klarifikasi yang kakak ingin Oh itu nanti. Belum Oke, artinya dengan penjelasan dari AA sendiri, bagaimana tanggapan kamu? Aku sih nggak terlalu jadi pikir ya. Nggak terlalu ditanggapi lebih jauh, itu dikesampingkan aja, nanti dilihat nanti kalau Karena- memang betul memang dia itu selaku korban, ya mungkin nanti juga ada laporannya. Kalau misalkan ada laporannya, kita kan kooperatif, kita akan jelaskan apa adanya. Betul. Tapi apakah kamu siap nggak sih dalam hal ini, dalam pelaporannya? Menghadapi laporannya si AA. Siap gak siap? Siap aja. Karena ya memang saya nggak salah. Dan kamu apakah akan kamu melakukan laporan balik jika tidak terbukti? Tergantung ya Pak. Kalau memang betul tidak terbukti, kita akan lapor balik. Kita akan lapor balik. terkait pengakuan
masih punya suami, yang berinisial DHR itu masih suami saya secara hukum dan agama. Tapi katanya siri kak, benar nggak sih? Enggak. Buku nikahnya juga masih ada, lengkap. Buku nikahnya ada dan disertai dengan surat keterangan dari KUA. Itu untuk membuktikan bahwa buku nikah itu tidak palsu, tidak bodong, dan kita sudah disertakan bahwa buku nikah itu legal. Dikeluarkan resmi dari kantor urusan agama Kabupaten Cianjur dan Kecamatan Cianjur. Apakah percikan api asmara ini muncul ketika si AA ini sering dikasih hadiah oleh laki dari kakak? Saya udah no comment soal itu. Sekarang saya cuma fokus untuk kasus KDRT. Ada yang di Cianjur juga dari kita atau yang di mana? Maksudnya Mendapat KDRT dari mana? dari yang mana maksudnya? Ini laporan kakak yang Iya. ini. Karena kan hanya dua nih, ya kan? Bingung juga nih. Termasuk kita siapa? Bingung nih. Nah, intinya yang sekarang sedang berjalan ini KDRT sebagaimana yang telah dilakukan oleh suaminya yang bernama Pak Dery, kan begitu. Jadi pada pokoknya proses hukum yang sedang berjalan di Polres Jakarta Selatan ini yaitu KDRT itu yang dilakukan oleh suaminya di dalam mobil sebagaimana laporan tersebut tertanggal 16 ya 16. Kekerasan apa yang bapak dapat? Pemukulan, nyekik sama nonjok hidung. Pemukulannya itu bagaimana tuh Kak? Mungkin masih ada bekas atau sampai Karena udah bekas 1 bulan lebih ya, tapi ada beberapa fotonya. Ada di lengan terus di sini juga, di kaki, paling banyak di kaki karena waktu itu saya nendang juga gitu ya, nendang setirnya karena dia nyekik pakai tangan kiri, terus saya nendang pakai kaki gitu ya. Ya itu cuma pembelaan aja sih, maksudnya buat membela diri aja. Soalnya dia nonjokin kaki saya. Awal mulanya gimana bisa terjadi kejadian seperti itu? Lalu kenapa ini kan Cianjur ya? Kenapa dibuat LP di sini Pak? Kejadiannya di Jakarta Selatan, sekitaran Pondok Pinang. Jadi pada intinya kejadiannya di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan. Maka yang berwenang menangani laporan tersebut, perkara tersebut yaitu adalah pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Mbak, sempat nanyain nggak sih kapan akan ada pemanggilan atau saksi-saksi apa? Kan udah hampir jam itu ya? Kalau panggilan dari terlapor sudah. Kalau panggilan terlapor sudah hadir, kemudian saksi-saksi juga kita sudah. Namun di sisi lain kita masih ada bukti yang kurang. Makanya barusan kita sudah serahkan mengenai bukti yang sebagaimana dipinta oleh penyidik. Apa tuh contohnya salah satunya yang kurang? Ada aja itu, ada bisa di. Ya setelah kasus ini gitu, bagaimana hubungan kamu dengan suami dan dengan anak-anak? Anak-anak semuanya ikut saya, hubungan saya dengan suami komunikasinya lewat asisten, jadi saya udah lost contact kalau lewat handphone kita masing-masing. Semuanya komunikasi hanya urusan anak.